Ya, halo teman-teman, selamat siang. Jadi aku Akbar Gifari, panggil aja Abai dari Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2016. Halo, perkenalkan saya Ambar Setiawan dari Sistem Teknologi Informasi Angkatan 2016. Halo semuanya, nama gue Mira Risti Masyita. Gue biasa dipanggilnya Cita sih, dan gue dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2016. Halo, kenalin nama gue Fikri Hafia dari STI Angkatan 2015. Halo, perkenalkan nama aku Theo Wijayarto, biasa dipanggil Theo, dari jurusan STI Angkatan 2015. Jadi, dulu gue adalah salah satu dari kalian yang mungkin masih bimbang milih jurusan. Mau jurusan apa? Dulu awalnya gue masuk STI, gue pengen masuk biomedis. Kenapa? Karena dulu gue pengen banget masuk kedokteran. Cuman gue ternyata takut darah. Jadi gue awalnya pengen biomedis tuh, pemilihan pertama. Tapi gue baru sadar, gue tuh sebel sama kimia. Nah, akhirnya gue memilih STI karena gue seneng sebenarnya sama dasar pemrograman. Tapi gue nggak mau semua matkul gue tuh udah pro semua. Jadi akhirnya gue milih STI karena rada beragam. Di situ ada manajemennya, ternyata sudah gue gelutin juga dari SMA. Dulu sebenarnya saya pengen masuk IF, cuman karena keterbatasan kemampuan pada waktu itu, karena kalau boleh cerita, saya dulu dari desa, terus sempet shock culture juga karena tinggal di Bandung, dan teman-teman ITB, ya teman-teman tau lah tipikal anak ITB itu gimana kalau urusan akademik. Nah, tapi untungnya adalah dulu waktu saya masih TBB, saya udah kenal beberapa kakak tingkat STI, jadi dan diceritain kalau STI itu kayak gimana. Dan kebetulan STI itu juga bisa mewadahi apa yang saya sukai. Itu saya dulu suka cari-cari tentang isu-isu teknologi, suka tentang hal-hal yang berbau diskusi, tentang problem solving, dan di STI diwadahi gitu. Jadi pas banget nih, karena gak bisa IF, terus wah STI ini salah satu opportunity yang cukup bagus gitu. Waktu TPB, ya pasti kayaknya gue sama sih kayak lo semua, bahwa aduh gue bingung banget nih mau masuk jurusan yang mana gitu kan, dihadapkan oleh daspro yang gue nggak bisa dan par yang gue nggak suka gitu kan. Dua-duanya nih hal yang waduh banget gitu, sedangkan di sini ya jelas banget IF atau STI itu pasti daspro, dan par itu pasti selain dua jurusan itu, betul, elektro, power, telekomunikasi, sama biomedis. Nah, dari situ gue coba sih mencari apa yang gue suka, dan emang gue kejar dari awal kenapa gue masuk STI. Nah, itu adalah sistem teknologi informasi. Gue baca-baca semua kurikulumnya, terus keluaran-keluarannya kayak gimana, dan apa yang fit in dengan diri gue dan hidup gue adalah itu STI. Makanya kenapa gue milih STI. Dulu gue pilih STI itu karena gue percaya sih kalau di masa depan STI itu bakal berguna buat ketika semua proses bisnis dan semua hal itu dibikin solusi berbasis digitalnya. Ketika semua udah go digital, kita bakal butuh banget nih orang-orang yang bisa ngerti dan menjembatani aspek teknikal dan aspek bisnis. Disitulah STI masuk. Yang kedua, gue menyadari bahwa gue tuh orangnya bukan orang yang suka goes too deep or too technical, tapi gue lebih suka melihat dari secara lebih luas dengan berbagai sudut pandang. Nah, di STI itu kita diajarin kayak gitu. Kita di-provide gimana cara berpikir secara sistemik. Jadi ngeliat suatu hal tuh keseluruhan sebagai suatu sistem, nggak cuma komponen-komponennya aja, dan juga gimana mikir dari berbagai sudut pandang. Makanya gue pilih STI dulu. Pertama, alasan masuk STI itu sebenarnya simple sih. Karena dari dulu sebenarnya udah suka dengan hal yang berkaitan dengan informatika, terutama dari SMA. Nah, tapi tidak ingin menjadikan itu sebagai profesi, alias tidak mau jadi software developer. Akhirnya jadi apa? Pengennya jadi hal yang memanage atau hal yang masih berhubungan dengan informatika, ya jadi masuknya STI. Gue kerja praktek sempat di e-fishery Bandung. E-fishery itu kayak perusahaan yang ngeproduksi smart feeder. Jadi kayak dia ngebantu ngeefisiensiin pakan ikan. Nah, di sana gue jadi product manager. Jadi gimana caranya ngebikin strategi supaya produknya tuh bisa lebih meluas, bisa masuk pasar, bisa diterima petani.
gue sempat jalan-jalan ke Indramayu, Subang, Cirebon, dan ternyata seru banget ketemu sama petani. Kita denger keluh kesah petani, terus kayak sesimpel kita mengefisiensikan pakan buat ikan itu tuh sangat membantu mereka secara ekonomi. Jadi kita bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah ini sejujurnya sangat menantang sih bagi gue, karena ya nggak cuma di kantor doang, tapi gue langsung ke lapangan ketemu sama petani dan interaksi. Kalau pengalaman magang atau KP, sebenarnya aku magang itu semester lalu, magang di Amarta. Kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya karena STI itu banyak banget bidangnya, kalian bisa belajar banyak banget hal. Magang aku tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama keinformatikaan. Aku lebih ke bagian marketing atau apa ya sebutnya. Aku tuh di divisi CEO Office. Jadi di CEO Office ini merupakan divisi tangan kanannya langsung dari CEO. Jadi kalau CEO minta apa, harus kita provide, entah itu berkaitan dengan data, keinformatikaan, atau bahkan marketing. Itu kita harus bisa semua lah pokoknya. Itu jadi masuk banget sama STI gitu. Kita belajar banyak banget hal. Aku juga banyak banget belajar banyak hal dari magang itu. Aku magang di Amarta Micro Fintech. Pengalaman magang waktu gue KP, gue itu sebagai quality assurance. Nah, apa sih tugasnya quality assurance itu? Jadi gue magang di sebuah perusahaan e-commerce enabler. Jadi dia memungkinkan sebuah perusahaan-perusahaan online, entah di fashion kah, atau di Cartlines, atau di FMCG untuk masuk ke e-commerce. Nah, di situ kita salah satu produknya adalah bikin website, aplikasi, dan produk-produk e-commerce lainnya yang termasuk masuk ke marketplace. Nah, di sini quality assurance itu tugasnya untuk menguji dan memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pelayanan dari perusahaan. Nah, sekarang gue kerja sebagai business analyst di salah satu startup B2B yang gerak di bidang enterprise application. Jadi kita bikin aplikasi baik web maupun mobile buat perusahaan-perusahaan, khususnya untuk divisi HR-nya, finance-nya, sama manajemennya, buat mengefisiensikan proses, efisiensi cost, reporting otomatis, sehingga perusahaan tersebut tuh fokus ke lini bisnis utamanya dia aja, nggak usah ngurusin hal-hal administratif yang bisa didigitalisasi lah, kayak gitu. Nah, role business analyst di sini tuh gue bakal ke klien-klien, habis itu mencoba meng-gather requirement, terus menganalisis kebutuhan mereka persisnya apa, gue ubah tuh jadi spesifikasi teknis, gue serahin ke tim development, sampai kita deliver suatu produk. Nah, produk ini tuh harus menjawab kebutuhan bisnis dan memberikan manfaat lebih buat customer atau klien-klien kita. Nah, ini STI banget menurut gue. Kenapa? Karena ada aspek bisnisnya, ada aspek teknisnya. Selain itu juga, business analyst itu cross-functional banget. Kita berhubungan sama banyak pihak, banyak divisi, kita menggali banyak sudut pandang, dan itu menurut gue seru banget sih. Jadi gue suka jadi business analyst di sini karena ya tadi dapat banyak sudut pandang, dapat banyak ilmu baru, dan gue bisa deliver suatu produk yang bener-bener menjawab kebutuhan orang banyak, bener-bener ngasih impact asli, impact yang nyata. Itu asik banget sih. Kuliah praktek atau magang waktu itu di Customer Experience Center di Bank BTPN. Waktu itu handle di bagian chatbot ya, dimana itu heavily interacted with business department such as customer service, waktu itu marketing dan segala macamnya. Jadi di situ tahu bagaimana peranan IT dalam mengintegrasikan semua lini bisnis. Nah, kalau magang waktu itu part time sempat di Proven dulu sebagai business development, terus perusahaannya bangkrut, sekarang sedang membangun usaha sendiri sebagai product manager di Hype Indonesia. Dan sekarang kerjanya apa di product manager? Ya, memanage software development lifecycle dan ya product lifecycle. Alasan memilih bidang pekerjaan tersebut, kenapa jadi product manager ya? Alasannya sih simpel sih, karena hal yang paling menarik di bidang bisnis tapi masih berhubungan dengan IT ya di bagian product manager gitu. Jadi terutama di product manager produk digital gitu.
Teman-teman kalau misalnya baru tahu, STI itu ada dua pilar utama, yaitu SI, Sistem Informasi, sama Teknologi Informasi. Jadi kalau Sistem Informasi ini, gimana sih kita bikin sistem yang akhirnya berbasis IT dan bisa dipakai oleh masyarakat gitu. Kalau bikin program tapi nggak dipakai kan sama aja bohong ya. Nah, kalau Teknologi Informasi ini lebih teknis ke arah ngodingnya. Jadi harapannya anak STI itu bisa kedua-duanya, dan gue lebih mendalami di SI-nya karena sangat aplikatif. Jadi kemarin alhamdulillah gue tunjuk sebagai salah satu asisten mata kuliah Sistem Informasi buat anak-anak informatika. Jadi gue ngegambleng anak-anak IF supaya mereka bikin program SI yang bisa dipakai langsung sama perusahaan, dan alhamdulillah perusahaannya nerima sih beberapa, mungkin beberapa juga enggak, tapi ya alhamdulillah itu bisa aplikatif buat perusahaan. Dan ternyata SI ini sangat luas. Kalau misalnya bisa dibilang secara keseluruhan STI itu kayak mangkok, jadi kita generalis gitu. Nah sementara kalau misalnya IF itu lebih ke arah seperti gelas. Nah jadi itu harapannya bisa bikin teman-teman lebih kebayang ya bedanya IF sama STI. Aku sih lebih milih ke bagian basis data, warehousing, sama kayak business intelligence gitulah, yang bagian query data. Gue udah 1 tahun TPB dan 3 tahun mengalami jurusan, banyak banget mata kuliah yang dipelajari, dan di sini sih yang emang gue suka, gue tertarik, dan gue pengen belajar lagi terus. Nah sebenarnya yang penting banget nih buat teman-teman ketika lagi mau milih ekspertise sesuatu, ketika teman-teman tuh gak usah ngeliat nilai deh, gak usah ngeliat nilai, gak usah ngeliat lo jago atau enggak, tapi ketika lo ada di bidang itu, lo ngerasa ilmu lo tuh kurang terus dan lo mau menggali lagi itu. Belajarnya kenapa? Karena ya kalau dibilang santai, iya STI lebih santai dibandingkan jurusan lainnya. Cuman tetap aja kalian sebagai anak STI harusnya sudah tahu bahwa teman-teman melepaskan hak teman-teman untuk tidur lebih lama daripada teman-teman fakultas lainnya. Jadi kalau misalnya di STI masih tetap kok kita ngerjain tugas sampai jam 2 pagi, bangun jam 7, itu berapa jam tuh? Itu masih mending, itu 5 jam. Jam 7 udah kelas salah. Nah, bahkan bisa jadi kamu cuma tidur 4 jam, 2 jam, bahkan nggak tidur sama sekali. Itu pernah kita rasakan, dan itu yang apa ya, jadi pengalaman menarik lah yang ngebentuk kita sebagai anak STI. Di luar itu palingan mengeksplorasi di luar akademik sebenarnya seru juga loh teman-teman. Jadi gue kemarin sempat banyak di beberapa tempat, dan akhirnya balik ke himpunan gue HMIF, dan gue megang sebagai ketua umum, dan seru banget parah. Jadi selain akademik, gue juga bisa belajar gimana sih cara handle dengan orang lain, karena ya ternyata berkomunikasi itu nggak sesimpel kita ngomong doang, tapi ada seninya. Gimana cara kita menghadapi konflik, gimana cara kita menyampaikan pesan, tidak berasumsi, dan banyak hal lainnya gitu. Kalau dari organisasi gue lebih dapat banyak tentang gimana kita bisa memanusiakan manusia lainnya. Nah jadi karena gue baru sadar sebenarnya ITB itu adalah laboratorium sosial yang bagus banget buat kalian berkembang. Jadi manfaatinlah ruang besar laboratorium sosial yang besar ini bagi kalian buat berkembang dan bereksplorasi di dalamnya. Karena ya kalian bisa lihat banyak kok kalau kalian bisa memaknai apa-apa yang terjadi di dalamnya. Kalau pengalaman paling berkesan sebenarnya waktu aku ikut lomba sama teman-temanku. Jadi berawal dari coba-coba yang kita dulu emang bego banget, bodoh banget, nggak tahu apa-apa tentang lomba itu. Maksudnya ya kita nggak ngerti lah. Tapi dengan mentor dari teman-teman STI, alumni STI, bukan alumni sih, kakak tingkat. Perlu diketahui bahwa kakak tingkat STI itu baik-baik banget, suka banget nolongin adik tingkatnya, ngasih ilmu, transfer knowledge semuanya. Jadi hal yang sangat wajar ketika satu kompetisi di tahun ini dimenangkan oleh perwakilan STI lagi di kompetisi selanjutnya gitu. Yang gak bakal gue lupain pertama di himpunan sih ya, soalnya di himpunan menurut gue seru banget karena lo bisa bikin acara apapun sama teman-teman lo yang asik-asikan doang atau yang proker yang bermanfaat, tapi intinya di situ tuh ruang lo buat berkarya dan bermain gitu, buat bereksperimen, bikin something yang impactful dan seru dan ramean bareng orang-orang. Itu menurut gue seru banget sih, lo bisa ketemu banyak orang, bisa belajar dari banyak orang. Dan kok yang gak gue lupain lagi hal-hal bodoh selama kuliah sih ya, kayak lo harus nubes di suatu coworking space atau sekre sampai
tengah malam atau pagi buat tubes, terus kagak mandi kan, deadline jam 6 misalnya, kayak gitu-gitulah. Jadi kenangan-kenangan lucu aja sih. Yang gue lupain lagi ya main futsal di himpunan. Itu himpunan juga sih, main futsal di himpunan, ikut lomba-lomba, sempat menang beberapa kali. Itu yang gak gue lupain, seru banget sih dulu. Hal yang paling berguna menurut gue yang dipelajari selama kuliah, kalau di ST itu ada analisis kebutuhan enterprise, analisis kebutuhan sistem, terus project management, rekayasa perangkat lunak sih. Sama beberapa matkul-matkul lainnya juga membantu lo secara teknikal. Kayak pemrograman lo harus ngerti, algoritma lo tahu. Kalau buat ST sih cukupnya aja menurut gue ya, cuma lo harus ngerti juga core-nya yang tadi gue sebutin di awal sih. Jadi gue mulai sadar bahwa gue senang belajar SI di STI. Jadi gue ngerasa gue pengen ngelanjutin belajar di sini. Jadi gue berencana untuk lanjut S2 bahkan sampai S3 karena di akhirnya gue pengen menjadi salah satu dosen di ITB. Kenapa? Karena gue ngerasa anak ITB ini bisa banget digembleng dan butuh digembleng juga oleh dosen yang bener. Maaf ya Pak. Nah jadi gue ngerasa gue butuh jadi dosen karena gue ngerasa dosen-dosen yang ngajarin gue kebanyakan itu masih belum banyak berkecimpung di industri dan belum tahu banyak industri. Jadi gue pengen ngasih lah pandangan bahwa ya kalian tuh anak-anak STI itu sangat dibutuhkan di industri dan ternyata industri tuh kayak gini. Soalnya frankly to say dosen-dosen STI itu kebanyakan kolot dan gue ngerasa harus nih gue gantiin dan gue tahu gimana caranya. Sejauh ini kepikirannya pengen kuliahnya pun itu juga pengen kuliah di luar negeri dan jurusannya tuh bisnis karena aku mikirnya sekarang udah cukup, maksudnya tahu berkaitan dengan hal teknologi. Aku pingin ngecoba sesuatu yang berkaitan dengan bisnis karena pada nantinya aku pingin buka bisnis juga gitu, yang tentunya dengan memanfaatkan teknologi. Ya, yang jelas gue mau kerja di bidang datanya ya lebih ke data analis atau business intelligence atau marketing analis, jadi tetap mainnya data atau ke product manager. Nggak tahu ya kenapa gue lebih tertarik kayak itu karena ya itu tadi gue merasa haus akan ilmu-ilmu itu dan meskipun gue udah dapat ilmunya gue tetap mau belajar lagi. Nah dari situ sebenarnya setelah gue kerja sambil nyari beasiswa juga karena gue pengen S2 di Belanda, Universitas University di Belanda, itu jurusan Business Technology Information gitu. Nah, kenapa maunya di situ di Belanda dan jurusannya itu? Yang pertama, gue emang kepo banget sih sama Business Information Technology ini karena gue pernah bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dan dia jurusannya tuh Business Technology Informasi, nggak tahu sih dari universitas mana. Nah, tapi kenapa gue mau Belandanya adalah karena gue juga suka banget tentang sejarah-sejarah, jadi gue pengen tahu sudut pandang Belanda terhadap Indonesia itu seperti apa sih. Tapi gue nggak cuma mau baca, ya baca juga udah gitu, tapi pengen coba punya experience langsung di sana dan sekalian kuliah gitu. Oh yang satu lagi, gue juga pengen punya, ini doain ya teman-teman semua, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan. 5 tahun ke depan, pertama yang gue pengen lakuin adalah gue pengen mendalami dulu sih bidang kerjaan yang gue lakuin sekarang sampai gue jadi bener-bener expert, baik secara praktisnya gue pakai best practice, produk yang gue deliver tuh bener-bener produk yang kualitasnya tinggi, yang bikin orang-orang senang, yang ngasih impact banyak, usernya banyak. Dan setelah itu gue bakal S2, gue bakal ngambil either MBA atau di bidang innovation atau product development gitu. Nah kalau itu udah, gue bakal balik lagi ke Indonesia, gue bakal build something. Itu rencana gue yang jangka pendek, tapi kedepannya gue pengen ilmu gue ini kepake buat umum. Gue pengen bikin produk-produk
pelayanan publik pemerintah tuh lebih bagus lah dan lebih user friendly. Nah, jadikanlah pemilihan jurusan ini sebagai batu loncatan yang besar buat kalian, karena milih jurusan tuh nggak main-main. Nanti di akhirnya kalian mau jadi apa? Apakah 3 tahun selanjutnya kalian mau berbahagia di dalam jurusan kalian, atau kalian mau sengsara di dalam jurusan kalian, itu terserah kalian. Makanya tolong dipikir bener-bener nih, kira-kira kalian nyamannya di mana. Terus kalau misalnya orang tua maksanya kesini, coba aja ngobrol dulu orang tuanya. Gue yakin orang tua kalian pasti mau yang terbaik buat kalian. Nah, jadi ngobrol aja, nggak apa-apa. Pah, saya sukanya ini. Kalau misalnya saya masuk jurusan itu, saya nggak yakin bisa bertahan gitu. Cerita aja, nggak apa-apa, keluarin semuanya dan pikir dengan matang, karena ya 3 tahun ke depan bakal nentuin kalian nanti gede jadi apa, sukses atau enggak, bahagia atau enggak. Dan gue yakin semua manusia harus bisa bahagia. Jangan takut untuk bereksplorasi selama kuliah, karena ketika kalian sudah di dunia kerja, kalian akan lebih sulit untuk bereksplorasi mandiri. Jadi puas-puasin bereksplorasi mandiri, dan jangan berharap kalau kalian lebih banyak dapat pelajaran di bangku kuliah. Kalian justru lebih banyak dapat pelajaran di luar bangku kuliah, tapi kuliah kalian mendukung pembelajaran kalian di luar. Tetap semangat menjalani kuliahnya. Kalian baru tahap 1 di dalam 4 tahap di kampus ini. Masih banyak hal-hal yang bisa dieksplor, masih banyak hal-hal yang bisa dicari tahu. Dan kalian bukanlah orang-orang yang terbebani oleh tugas-tugas kuliah. Enjoy aja seluruh tugas kuliah kalian itu, nanti tenang aja bisa kalian masukin CV. Dan itu membantu banget ketika lo nggak pernah magang, lo nggak pernah ngapa-ngapain, tapi di CV lo tuh ada project. Nah itu tuh di situ, itu adalah tugas-tugas kuliah lo. Jadi tugas kuliah lo itu bukanlah beban, bukanlah hal yang harus dikeluhkan, tapi dinikmati aja dan belajar sungguh-sungguh, karena nggak ada waktu lagi kita untuk belajar setelah lulus nanti gitu. Karena kita udah harus langsung masuk ke lapangan kerja kan. Gitu. Nah, harapannya sih buat teman-teman angkatan 2019 jangan pernah menyesali apa yang kalian pilih nanti ketika kalian memilih jurusan, ataupun nanti mungkin ada yang kelempar sesuai keinginan kalian, dan percayalah Tuhan itu yang punya rencana terbaik untuk kalian. Karena gue udah 4 tahun di kampus, gue udah nyesel kenapa masuk STAY, kenapa gue masuk ITB, menyiksa banget, dan kenapa gue harus masuk STI. Tapi pada akhir setelah gue lulus, gue menikmati itu semua, meskipun ya gue nggak merasa terlalu berkontribusi dalam memilih pilihan gue, tapi ternyata emang Tuhan tuh udah memilihkan jalan terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah sedih dan jangan pernah nyesel, tetap semangat aja.